Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anakku kelas 7 EF. Selamat jumpa ya di pelajaran matematika. Untuk saat ini yang sudah bergabung baru sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, yang sudah ada ya silahkan kalian siapkan buku catatan ya. Mungkin nanti pada waktu pelajaran ada hal-hal yang harus kamu catat. Sebaiknya juga saya absen dulu yang sudah datang. Ade Rahmat. Hadir, Pak. Rahmat. Ya, kasih. Bisa matikan lagi. Aftari Amanadita. Hadir, Pak. Ya. Alifatus. Alifatus. Hadir, Pak. Ya. Alifatus Safira. Aprilia Suci Maharani. Ya, Pak. Ya. Ardiansah. 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 Berarti yang sudah absen matikan lagi mic-nya ya. Wow, ya, Evan Agustian. Evan. Vanessa. Vanessa. Hadir. Febiona Siti. Hadir. Hadir. Terima kasih. Felicia Aulia Putri. Hadir. Hadir. Haikal Bagus Pribadi. Kensi Edia Putra. Hadir. Ya. Nanti setengah 9 harus sama Ibu ya. Kasan Ahmad Ridwan. Kasan Mega. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Fahri. Ya, berapa ini? Ya, yang hadir cukup banyak ya. Maka untuk menghemat waktu akan segera saja kita mulai pertemuan kali ini. Semua mic-nya dimatikan dulu. Ya, satu. Ya. Ya. Tunggu sebentar ya. Dokter. Bagikan. Ini. Musdar. Ya. Ya. Baiklah, anak-anak sudah tampil di layar kalian? Belum. Sudah? Sampun, Pak. Ya.
Baiklah. Marilah pertemuan yang pertama ini kita awali dulu dengan berdoa, ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, marilah kita doa agar perjalanan atau mata pelajaran ini hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan. Cukup? Ya. Baiklah. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Sehat. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Ya. Sehat. Sehat, Pak. Udah, Bi. Bu, udah, Bi. Ya? Oke. Ambilkan supaya. Ya. Matematika kelas 7 ya. Nanti yang akan kita bicarakan hari ini adalah bab 1 tentang bilangan. Ya. Tapi sebelumnya kita awali dulu dengan perkenalan ya. Untuk perkenalan yang pertama ini yang jelas Osman ingin memperkenalkan diri ya. Sehingga kalian nanti kalau sudah kenal akan tahu kapan-kapan di kantor atau manapun bisa menyapa Pak Osman ya. Lihat, perhatikan foto Pak Osman ya. Berikutnya, rumah Pak Osman alamatnya di Dusun Berayu Barat, RT 1 RW 7, desanya Kertosari. Ya. Nama kompletnya yaitu Usman Supri Hartono. Ya. Coba untuk persiapan pelajaran matematika keseluruhannya, usahakan kamu sudah menyediakan 1 buku catatan. Ya, sudah siap semuanya buku catatan? Sudah? Sudah. Nah, ya. Kemudian yang kedua, ya, buku tugas. Apa itu buku tugas ya? Sewaktu-waktu kan setelah pelajaran daring ini disampaikan, nanti akan ada tugas. Ya. Tugas itu kalian kerjakan di buku tugas, kemudian nanti di-share, diunggah. Ya. Diunggah, dilaporkan kepada Pak Osman. Cukup jelas? Jangan lupa. Ya, jangan lupa buku paketnya juga harus ada di samping kalian. Ya. Buku tugas, buku paket ini akan berguna kamu belajar di rumah secara mandiri. Ya, sebab di dalam pertemuan dengan Pak Osman itu cuma seminggu sekali. Ya. Kalian bisa mempelajari lebih komplit di buku paket, atau yang sudah ahli menggunakan HP, pelajaran-pelajaran itu sebenarnya bisa dilihat juga pada YouTube. Ya. Buku paket sudah terima semuanya? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ya. Kemudian jangan lupa alat tulis. Alat tulis ya dari ballpoint, penggaris, ya. Nanti ada tutur dan seterusnya kalian siapkan. Itu ya. Ya.
Ya. Kemudian di dalam semester 1 ini, semester ganjil ya, yang akan kita bahas, bisa kamu lihat juga di buku paket. Yang pertama adalah bilangan. Ya, bilangan. Yang kedua, nanti akan kamu jumpai himpunan. Ya. Yang ketiga, bentuk aljabar. Yang keempat, ya, ada yang namanya persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, itulah materi-materi yang akan kalian terima selama semester 1. Kemudian yang berikutnya ada kriteria ketuntasan minimal, ya, KKM. Ya, KKM untuk mata pelajaran matematika yaitu 72. Tahu tuh KKM? Maksudnya, ya, maksudnya nanti kamu nilai-nilai itu harus minimal 72. Misalkan ada ulangan, ya, penilaian harian, maka nilainya minimal harus 72. Kalau kalian mendapatkan ulangan, nilai ulangan itu kurang dari 72, berarti belum tuntas. Ya. Makanya nanti harus remedi. Cukup jelas? Ya. Ya. Kemudian untuk rencana penilaian, ya, Pak Osman merencanakan beberapa nilai, ya. Yang pertama yaitu penilaian harian. Apa itu penilaian harian? Misalkan kalian sudah mempunyai satu pokok bahasan, misalkan di situ akan ada ulangan, maka namanya adalah penilaian harian. Kita uji, kamu sudah menguasai atau belum. Di dalam penilaian itu juga ada prakteknya. Tahapan nanti akan ada praktek, nilai praktek. Yang ketiga ada tugas. Jadi sewaktu-waktu setelah Pak Osman menyampaikan bahan secara online, nanti kalian juga akan terima tugasnya yang harus dikerjakan. Ya. Karena di sini masih dalam pandemi, tugas itu juga harus dikirimkan lewat online, artinya kamu unggah, ya, lewat program ini, ya. Ya. Yang keempat ada penilaian tengah semester, mid semester, tengah semester. Ya. Perkiraannya menurut Kadek ya sekitar bulan Oktober nanti. Yang terakhir ada penilaian akhir semester. Ya. Penilaian akhir semester itu banyak meliputi keseluruhan mapel yang atau pokok bahasan yang diajarkan selama 1 semester. Ini perkiraannya bulan Desember. Itulah beberapa yang harus kamu sampaikan, kamu ngerti. Ya. Nah, sekarang langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, ya, yaitu bilangan. Ya, bilangan. Sebelum ke pokok bahasan bilangan, setiap mata pelajaran itu ada namanya kompetensi inti. Ya.
kompetensi inti. Yang pertama, KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Di semua mata pelajaran pasti ada ini ya. Diharapkan kalian itu agama ya. Di situ harus menghargai. Menghargai maksudnya dengan penganut agama lain menghayati ya. Ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, di sini ada sikap kamu bisa harus menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam interaksi efektif dengan lingkungan sosial dan alam dan jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Yang terakhir, kompetensi yang keempat, itu diharapkan kalian bisa mengolah, menyaji, menalar dalam ranah konkret dan abstrak. Abstrak itu bisa menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah atau sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Berikutnya, setelah kompetensi dasar, ya, ini yang harus kamu kuasai. Kompetensi dasarnya apa saja? Pengetahuan, ya, pengetahuan 3.1, menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan. Pecahan nanti ada pecahan biasa, campuran, desimal maupun persen. Di kompetensi dasar itu. Untuk 4.1 di sini adalah aspek keterampilan. Ya. Kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Ya. Jadi pecahan itu ada biasa, campuran, desimal, dan persen. Persen. Ya, persen. Setelah kompetensi dasar, tujuan pembelajaran untuk materi ini, materi bilangan, yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan macam-macam bilangan. Yang kedua, bisa membandingkan bilangan bulat. Apa ini membandingkan? Membandingkan istilahnya adalah nanti kamu bisa menentukan besar mana. Ya, kalau ada dua bilangan bulat diketahui, besar yang mana. Ya. Ya. Yang ketiga, diharapkan kalian bisa menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Yang keempat, diharapkan kalian bisa menentukan hasil pengurangan bilangan bulat. Itulah 4 tujuan pembelajaran saat ini. Ya.
Ya, nanti setelah Pak Osman menyampaikan materi, diharapkan keempat tujuan ini bisa kamu kuasai. Sekali lagi, pertemuan di online ini hanya sebentar, akan lebih kamu kuasai kalau kalian membaca buku paket yang sudah kalian terima. Itu ya. Nah. Baiklah. Sekarang sebelum melanjutkan, kita dulu ya, supaya kalian semangat. Coba kalian dengar lagunya. Dengar ya? Tidak, saya tidak dengar, Pak. Tidak dengar? Tidak. Ya, kalau nggak ada suaranya kita Tidak, lanjutkan Pak. lagi. Tidak. Ya. Nah, kita lanjutkan aja. Ya. Tadi tujuan yang pertama adalah macam-macam bilangan. Ya. Mungkin di SD kalian sudah mengenal macam-macam bilangan. Kita mulai saja. Yang pertama, bilangan asli. Ya, biasanya nanti kita simbolkan dengan huruf A besar. Apa anggotanya di situ? Asli dimulai dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada titik 3 berarti dan seterusnya. Osman tanya, 1000 termasuk bilangan asli tidak? 1000. Asli. Ya, termasuk asli ya. Dan seterusnya itu banyak sekali. Ya. Yang kedua, bilangan cacah. Coba kalau kamu perhatikan secara cermat, tambah apa ini? Dibandingkan dengan asli. Tambah 0. Jadi cacah dinamakan dengan 0, Pak. Ya. Jadi dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. 100 termasuk cacah bukan? 100. Masuk ya? Cacah masuk. Ya, masuk. Yang ketiga bilangan bulat. Ditambah lagi luas lagi, ya. Di situ ada titik-titik di depan. Berarti negatif tidak terhingga. Yang lebih besar lagi negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, ya, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang keempat, bilangan rasional, lambangnya Ki. Itu sama dengan A per B. Berarti bilangan rasional ini sama aja dengan bilangan pecahan. Ya. Contohnya 3/4. Ya. Itu A dan B adalah bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. Tetapi yang salah satu syaratnya B tidak boleh 0. B tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena dibagi itu tidak ada penyelesaian. Ya. Maka B tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, bilangan real. Kalau perhatikan garis bilangan, semua titik pada garis bilangan merupakan bilangan real. Yang keenam,
bilangan prima. Bilangan yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Kalau ditulis, anggotanya apa saja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang lebih khusus kita bahas dulu bilangan bulat. Tadi bilangan bulat anggotanya kan ada negatif, ada 0, dan positif. Ya, tadi bilangan bulat itu ada 3, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan positif. Pada garis bilangan, bilangan bulat positif selalu terletak di sebelah kanan bilangan 0. Oke. Sedangkan bilangan negatif, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Mana yang besar? Jadi bilangan yang lebih besar selalu berada di kanan bilangan yang lebih kecil. Ya. Nanti coba 10 di sebelah kanan 5, berarti kan 10 lebih besar dari 5. Ya. 1 di sebelah kiri 3, berarti 1 lebih kecil dibandingkan dengan 3, dan seterusnya. Sekarang tadi sudah sampaikan selalu di kiri lebih kecil dibandingkan yang sebelah kanan. Yang di sebelah kanan selalu lebih besar dari yang sebelah kiri. Sekarang bagaimana membandingkan bilangan bulat yang besar yang sudah tidak ada di garis bilangan? Ya. Ya. Oke, contoh. Tentukan manakah yang lebih besar antara 47.653 dengan berapa ini? 8.699. Besar yang mana? 800. Ya, besar yang mana? 47.653. Yang lebih besar adalah 47.653. Ya. Kita coba jawab dan apa alasannya ya? Yang jelas, perhatikan. Jadi yang lebih besar adalah yang 47.653. Ya. Alasannya apa? Karena angka penyusunnya lebih banyak. Ya. 47.653 ada 5 bilangan, ya, angka penyusunnya. 8.699 ada 4. Ya, itu mudah aja. Jelas ya? Jadi ini juga jelas. Atau alasan yang kedua, angka 4 pada 47.653 menempati nilai puluhan ribu. Enggak? Ya. Sedangkan angka 8 pada 8.699 menempati nilai ribuan. Jelas di sini tanpa melihat angka yang lain, kedua bilangan tersebut bisa kita temukan bahwa 47.653 lebih dari 8.699. Contoh ini sudah cukup jelas. Ya. Oke. Bilangan yang besar tidak mungkin kita gambar pada garis bilangan. Ya. Ya. Kamu tulis
Selanjutnya kita menuju tadi tujuan yang ketiga kan adalah penjumlahan bilangan bulat. Ya. Artinya nanti setelah pengalaman terangkan kamu harus bisa menjumlahkan. Baiklah, kita perhatikan contohnya dulu. Ya, ini pelajaran SD saya kira sudah ngerti. Nomor 1, 7 tambah 5. Ya. Sama dengan 12. Kan? Boleh kan ya? Walaupun kelihatan mudah, nanti prakteknya hati-hati. Ya. Yang kedua, 8 ditambah negatif 5. Yo, hati-hati mulai sulit nih ya. Ketemunya sama dengan 3. Soal yang ketiga, 9 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 4. Yo, perhatikan nomor 2, 3 kelihatannya mirip ya, tapi perhatikan. Yang keempat, negatif 4 ditambah 10 sama dengan 6. Yang kelima, negatif 5 tambah negatif 7 sama dengan negatif 12. Nah, sekarang silakan kalian orek-orek mencari hasil dari 9 ditambah negatif 15. Ya. Yang sudah bisa jawab silahkan. Mic-nya hidupkan terus ngomong. Silahkan. Negatif 6. Ya, pintar. Ini siapa ini? Ardiansyah. Oh ya, Ardiansyah. Yang lain setuju ya? Ya, yang lain setuju ya? 9 ditambah negatif 15 sama dengan negatif 6. Negatif 6. Ya, betul. Negatif 6. Yang masih bingung, nanti pelajari lagi. Soal yang nomor 7. Ya. Orek-orekan lagi atau diperhatikan contoh yang di atas. Negatif 10 ditambah negatif 15. Ayo, Negatif 25. Negatif 25. Pintar. Siapa ini tadi? Nama siapa sebutnya ya? Negatif 25. Benar. Yang lain sudah bisa? Sudah. Soal yang ketiga atau nomor 8 dari contoh. Ya. Negatif 12 ditambah 20. 8. 8. Ya. Benar ya. Ini contoh-contoh ini walaupun sederhana tapi harus kamu kuasai loh ya. Sebab selama ini setelah praktek pada soal sering ada yang masih salah karena kurang konsep pemahaman konsepnya ya. Jadi betul-betul soal sengaja Pak Osman pilihkan yang kecil ya, yang masih bisa dinilai sehingga kamu harus menguasai konsepnya. Ya, dan ya, ini apa ya? Ya, nah, kita sudah sampai ke tujuan yang ketiga tadi penjumlahan bilangan bulat. Kita teruskan yang berikutnya, yaitu pengurangan bilangan bulat. Nah, itu kalimatnya ada mengurangi bisa ditempuh dengan sama dengan menjumlah dengan lawannya. Tahu lawan? Tahu. Tahu. Lawannya 3 berapa? Lawannya 3 berapa?
Negatif 3. Nah, negatif 3. Lawannya 5? Negatif 5. Negatif 5. Ya. Lawannya negatif 10? 10. Negatif 10. Kalau positif lawannya negatif. Lihat. Betul. Nah, kita lihat soalnya. Contoh. Nomor 1. 8 dikurangi 5. Ya. Dengan aturan yang tadi bisa diganti dengan 8 ditambah negatif 5. Negatif Ya. 5. Di lawan 5 adalah negatif 5. Sehingga tadi penjumlahan sudah, berarti 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3. Maksud? Jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Ya. Nomor 2. 7 dikurangi negatif 4. Ya. Pengurangan bisa diganti dengan penjumlahan dengan lawan. Berarti bisa sama dengan 7 ditambah 4. 7 tambah 4 berapa? 11. Contoh kedua, jelas? Jelas. Jelas. Oke, angkanya memang Pak Osman buatkan yang kecil ya. Nanti prakteknya bisa lebih besar. Yang ketiga, negatif 5 dikurangi 13. Bisa dibentuk dengan penjumlahan negatif 5 ditambah negatif 12. Negatif ditambah negatif jumlahkan. Ya, berarti negatif 17. Ya, paham ya? Ya, oke. Lanjut. Yang nomor 4. Negatif 8 dikurangi negatif 20. Ya, negatif 8 ditambah 20 sama dengan 12. Ya, 4 soal ini contohnya ini sudah cukup jelas? Jelas. Nah, sekarang silakan kalian juga orang-orang bisa. Nanti yang sudah bisa jawab, tunjukkan nama hasilnya berapa ya. Biar Pak Osman ngerti. Ya. Ya. 13 dikurangi 25. Langsung ke jawabannya silakan atau dirubah penjumlahan boleh. Siapa yang jawab? 13. 12. Ayo hati-hati cermat. Pastikan dulu jawaban benar, baru jawab. Nah, berapa hasilnya? Tadi dua jawaban masih salah. 12. Berapa? 13 dikurangi 25, ayo. 12. Nah, tadi ada yang nyelotok 12, benar 12? Negatif 12. Nah, salah, yang benar adalah negatif 12. Nah, negatif 12 yang betul. Ya. Yang nomor 6 atau soal yang kedua. Negatif 15 dikurangi negatif 10. Negatif 25. Negatif 25 masih salah. Negatif 5. Negatif 25. Ya, yang betul negatif 5. Ya, tadi yang menjawab negatif 25 salah. Yang betul negatif 5. Ya. Contoh ketujuh atau soal yang ketiga, 17 dikurangi negatif 15. 35.
Ya, kalau ada 32. Ya, sampai di situ cukup jelas ya? Jelas, Pak. Nah, sudah jelas. Jadi, kalau tidak langsung sudah kita bahas dari macam bilangan, yang kedua membandingkan, itu artinya besar mana, ya kan? Yang ketiga digunakan, dan terakhir pengurangan. Perkaliannya untuk pertemuan yang akan datang, ya. Jadi untuk pertemuan ini dulu sebentar. Jadi silakan nanti, semoga kalian bisa menjadi anak yang hebat. Ya. Ya, nanti soalnya akan Pak Osman kirim setelah ini ya. Ya. Iya. Tapi jangan keluar dulu. Iya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bentar. Jangan ditutup dulu ya. Iya. Ya. Iya, Pak. Tugasnya mana, Pak? Jadi doa Pak Osman semoga kalian jadi anak yang hebat dan berakhlak karimah, ya. Ya. Amin. Benar. Amin. Amin. Ya, bentar, jangan keluar dulu. Dikerjakan di buku tugas, kemudian diunggah atau disampaikan tugas itu melalui Microsoft Teams. Ya. Itu pertemuan hari ini, tatap mukanya itu, walaupun nanti jadwalnya hingga pukul 11, ya, kalian bisa belajar lagi sekaligus untuk mempersiapkan pertemuan yang kedua hari ini, ya. Saya kira pertemuan ini bisa Pak Osman tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kalian bisa meninggalkan atau menutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan.